Perkenalkan, nama saya Farel Farzi Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia, dengan NIM F10612411065. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu senyawa organik polifungsional, yaitu asam petalat. Asam petalat merupakan turunan dari asam karboksilat. Nah, pembahasan ini akan mencakup struktur, sifat fisik dan kimia, reaksi pembentukan, manfaatnya dalam kehidupan sehari, dan sumbernya dari mana. Jadi saksikan. Nah, untuk memahami posisi asam petalat dalam kimia organik, kita perlu melihat sedikit sejarah perkembangan kimia organik. Salah satu tonggak penting dicapai oleh Louis Pasteur pada 1848 saat ia berhasil memisahkan resamat asam tertara menjadi dua bentuk optis, yaitu plus dan minus. Berdasarkan perbedaan bentuk kristalnya, penemuan ini membuka jalan bagi studi stereoisomerisme. Kemudian Johannes Adolf Wislicenus pada tahun 1860-an menjelaskan bahwa dua jenis asam laktat adalah alfa hidroksipropanoat, bukan beta hidroksipropanoat. Pada tahun 1874, konsep karbon tetrahedral diperjelas oleh Matthaus dan Lebel, menjelaskan bagaimana senyawa yang tampak sama bisa berbeda aktivitas optiknya. Nah, selain itu, eksperimen Waller pada 1828 yang berhasil mensintesis urea dari amonium cyanat menunjukkan bahwa senyawa organik dapat dibuat tanpa organisme hidup. Dari perkembangan inilah lahir kerangka modern kimia karbon yang menjadi dasar memahami berbagai senyawa, termasuk asam karboksilat dan asam petalat. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas sedikit tentang asam karboksilat. Jadi apa sih asam karboksilat itu? Asam karboksilat adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil, yaitu gabungan gugus karbonil dan hidroksil. Asam karboksilat ditulis dengan rumus umum RCOOH dan merupakan salah satu turunan alkana yang paling asam. Asam petalat sendiri termasuk asam dikarboksilat aromatik, yaitu asam karboksilat yang memiliki dua gugus COOH yang terikat pada cincin benzena. Inilah menjadikannya polifungsional. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana sih struktur asam petalat. Jadi, asam petalat memiliki rumus molekul C6H4CO2H2 kali. Senyawa ini merupakan salah satu dari 3 isomer benzodikarboksilat bersama asam isopetalat dan terepetalat. Dalam struktur 2D-nya, kedua gugus karboksilat terletak pada posisi orto pada cincin benzena. Struktur 3D menggambarkan bagaimana kedua gugus karboksilat mengarah keluar dari bidang cincin yang memengaruhi reaktivitasnya. Inilah yang membuat asam petalat sering digunakan sebagai prekursor berbagai turunan penting. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana sih manfaat dan penggunaan asam petalat. Jadi, penggunaan utama asam petalat bukan pada bentuk asamnya, tetapi pada turunannya, terutama pada anhidrat petalat dan diester petalat. Anhidrat petalat berfungsi sebagai bahan baku resin akid, plastik, dan pewarna alami. Nah, diester petalat itu berfungsi sebagai plasticizer. Jadi, plasticizer adalah zat yang ditambahkan dalam polimer untuk meningkatkan kelenturan, mengurangi kekakuan, dan menambah elastisitas. Senyawa ini digunakan pada PVC, kabel, laten vinyl, mainan, selang, hingga parfum dan kosmetik karena sifatnya sebagai pelarut aroma. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat fisik dari asam petalat. Nah, sifat fisik dari asam petalat yaitu bentuknya berupa padatan putih, massa molarnya 166,13 gram per mol, densitasnya itu 1,593 gram per cm kubik, titik lelehnya yaitu kurang lebih 207 Celcius, kelarutan dalam air 0,6 gram per 100 ml, sehingga termasuk agak sukar larut. Sifat
magnetik, diamagnetik dengan Q sama dengan min 83,61 10⁻⁶ cm kubik per mol. Keasaman memiliki dua nilai pKa yaitu 2,89 dan 5,51 yang menunjukkan dua tahap disosiasi proton. Nilai-nilai ini mendukung karakter asam dikarboksilat aromatik yang relatif stabil namun tetap reaktif. Terus bagaimana sih sifat kimia dari asam petalat? Jadi asam petalat bersifat khas sebagai asam dikarboksilat. Gugus COOH dapat yang pertama esterifikasi, bereaksi dengan alkohol membentuk diester petalat. Yang kedua dehidrasi, membentuk anhirida petalat. Yang ketiga substitusi elektrofilik aromatik. Setiap nitrasi dan halogenasi akibatnya ada cincin benzena. Yang keempat disosiasi dua tahap sesuai dengan nilai pKa. Karena memiliki dua gugus karboksilat yang berdekatan, asam petalat lebih mudah mengalami reaksi pembentukan cincin anhirida. Terus dari mana sih sumber asam petalat berasal? Jadi sumber utama asam petalat adalah proses industri. Senyawa ini diperoleh dari oksidasi osilena atau naftalena menghasilkan anhirida petalat yang kemudian dihidrolisis menjadi asam petalat. Secara alami, ester petalat dapat ditemukan pada beberapa tanaman dan alga walau dalam jumlah yang kecil. Jadi bagaimana sih reaksi pembuatan dan mekanisme dari asam petalat? Jadi reaksi dan mekanisme pembuatannya mengikuti beberapa tahap. Yang pertama, oksidasi osilena menggunakan udara dan katalis logam seperti kobalt dan atau mangan menghasilkan anhirida petalat. Yang kedua, dehidrasi. Anhirida petalat dapat dibuat dari asam petalat dengan pemanasan. Yang ketiga, hidrolisis. Anhirida petalat dihidrolisis untuk menghasilkan asam petalat. Yang keempat, pembentukan turunan. Anhirida petalat direaksikan dengan alkohol akan membentuk diester petalat. Nah, dapat disimpulkan bahwa asam petalat adalah senyawa asam dikarboksilat aromatik yang memiliki sifat fisik dan kimia khas serta aplikasi luas terutama melalui turunan-turunannya. Turunan seperti anhirida petalat dan diester petalat sangat penting di industri plastik, resin, warna, parfum, dan komestik. Dengan reaktivitasnya yang tinggi serta proses pembuatan yang efektif dari osilena dan naftalena, asam petalat menjadi salah satu senyawa penting dari industri kimia modern. Sekian hasil kajian saya dan penjelasan saya mengenai asam petalat. Semoga bermanfaat untuk dipelajari dan sampai jumpa.